Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami, yaitu mengenai penerapan biaya standar pada perusahaan manufaktur. Namun sebelum kita mulai presentasi ini, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Gun Gunawan, bersama tim kelompok kami diantaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irene Afrilianti. Saya Nia Febriani, nomor NPM 102200039, kelas B, jurusan akuntansi. Halo, perkenalkan, nama saya Sylvia Anggiani, nomor pokok mahasiswa 102200078B, Prodi S1 Akuntansi. Di sini materi yang akan kita bahas, yang pertama adalah pengertian biaya standar, yang kedua tujuan penerapan biaya standar pada perusahaan manufaktur, yang ketiga adalah manfaat sistem biaya standar pada perusahaan manufaktur, yang keempat adalah bagaimana menentukan biaya standar pada perusahaan manufaktur, yang kelima adalah aspek apa saja dalam penerapan biaya standar pada perusahaan manufaktur, yang terakhir adalah tipe-tipe biaya standar dalam penerapan perusahaan manufaktur. Baik, pengertian biaya standar di sini adalah biaya standar adalah biaya yang ditentukan di muka yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan perusahaan untuk membuat satuan produk atau untuk membiayai kegiatan tertentu, yang di bawah asumsi kondisi ekonomi, efisiensi, dan faktor tertentu. Nah, sistem biaya standar juga merupakan sistem akuntansi biaya yang mengolah informasi biaya sehingga manajemen dapat mendeteksi kegiatan-kegiatan dalam perusahaan yang biayanya menyimpang dari biaya standar itu sendiri. Nah, biaya standar mempunyai dua komponen, di antaranya yaitu standar fisik dan standar harga. Standar fisik adalah kuantitas standar masukan per unit keluaran, sedangkan standar harga adalah perkiraan per unit masukan. Nah, biaya produksi standar yang dibuat meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Yang kedua di sini adalah tujuan penentuan biaya standar, yaitu untuk menetapkan biaya standar bagi setiap unit produk dengan menentukan sebelumnya biaya per unit bahan baku langsung, tenaga kerja dan overhead pabrik yang dibutuhkan untuk Manfaat sistem biaya standar pada perusahaan manufaktur. Sistem biaya standar memungkinkan manajer mengelola biaya dengan ditetapkannya standar yang mencerminkan kondisi operasi yang efisien. Standar juga bisa membantu manajemen memahami apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kinerja saat ini dan di masa depan. Bagaimana menentukan biaya standar pada perusahaan manufaktur? Yang pertama adalah perencanaan dan pengendalian. Sistem biaya standar bisa meningkatkan fungsi perencanaan dan pengendalian serta memperbaiki pengukuran kinerja unit. Menjadi salah satu syarat yang paling penting dalam sistem anggaran fleksibel. Dalam sistem anggaran fleksibel, varian adalah selisih antara biaya sebenarnya dengan biaya yang direncanakan pada tingkat aktivitas yang sebenarnya. Yang kedua adalah pengambilan keputusan dan perhitungan biaya produksi. Sistem biaya standar juga memudahkan pengambilan keputusan serta perhitungan biaya produksi dan harga pokok produksi. Sebagai contoh, sistem biaya standar menyediakan informasi harga pokok per unit yang bisa langsung digunakan dalam pengambilan keputusan harga jual. Sistem biaya standar terutama bermanfaat bagi perusahaan-perusahaan yang biasa terlibat dalam tender pengadaan barang atau jasa dan bagi perusahaan-perusahaan yang dibayar berdasarkan kontrak cost plus. Yang ketiga adalah pengendalian biaya. Pengendalian biaya merupakan suatu proses atau usaha yang sistematis dalam menetapkan standar pelaksanaan yang bertujuan untuk perencanaan, sistem informasi umpan balik, membandingkan pelaksanaan nyata dengan perencanaan, menentukan dan mengatur penyimpangan-penyimpangan. Dalam menjalankan bisnis, suatu perusahaan tidak hanya memikirkan bagaimana strategi bisnis serta pemasarannya juga, tetapi harus juga
memikirkan bagaimana cara mengelola dan mengendalikan biaya-biaya. 4 aspek penerapan biaya standar pada perusahaan manufaktur. Yang ke-1 adalah menentukan standar biaya produksi. Dalam bidang manufaktur, biaya standar dibuat untuk biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Penerapan standar biaya produksi dapat membantu mengurangi pengeluaran biaya produksi. Berikut ini penerapan standar biaya di masing-masing aspek. Yang ke-1 adalah biaya bahan baku. Biaya bahan baku merupakan keseluruhan biaya yang diperlukan untuk memperoleh hingga bahan baku siap digunakan. Biaya bahan baku meliputi harga bahan, biaya pengiriman, penyimpanan, dan lain-lain. Biaya bahan baku biasanya terbagi menjadi 2, biaya bahan baku langsung dan biaya bahan baku tidak langsung. Biaya bahan baku langsung adalah biaya yang dikeluarkan untuk bahan baku yang signifikan atau utama dalam pembuatan produk jadi. Sedangkan biaya bahan baku tidak langsung adalah biaya bahan baku yang sifatnya menyelesaikan atau melengkapi produk jadi. Dalam mengelola biaya bahan baku, perusahaan dapat menganalisis bahan baku mana yang memiliki kualitas terbaik dengan harga yang paling murah. Yang kedua adalah biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja adalah biaya yang dikeluarkan sebagai imbalan terhadap jasa tenaga kerja yang menangani produk secara langsung. Biaya tenaga kerja menjadi kunci efisiensi keuangan dalam sebuah bisnis, khususnya perusahaan manufaktur. Banyaknya jumlah tenaga kerja yang direkrut oleh perusahaan manufaktur haruslah selaras dengan hasil output produk dan pendapatan perusahaan. Jika jumlah ini tidak seimbang, akan ada pemborosan biaya tenaga kerja. Yang ketiganya ada biaya overhead. Biaya overhead adalah biaya lain yang tidak termasuk dalam biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya overhead dikeluarkan untuk biaya-biaya lain yang tidak bersinggungan langsung dengan proses produksi, termasuk biaya yang bersifat tidak terduga. Aspek yang kedua adalah optimalisasi persediaan. Selain penghemat biaya produksi, perusahaan juga perlu melakukan optimalisasi persediaan agar tidak terjadi penumpukan barang. Penumpukan barang di gudang berpotensi menguras dana perusahaan. Contohnya adalah bahan baku kadaluarsa yang tersimpan di gudang dalam waktu yang cukup lama menjadi bahan tidak terpakai dan akhirnya dibuang. Maka dari itu, perusahaan perlu melakukan pengecekan persediaan atau restock of name secara berkala. Stock of name bisa mengurangi banyak pengeluaran untuk belanja bahan baku atau menurunkan belanja pegawai jika diperlukan. Aspek yang ketiga adalah proses ramah lingkungan. Efisiensi biaya dalam bidang manufaktur bisa dilakukan dengan melakukan proses produksi yang ramah lingkungan. Kebijakan produksi yang ramah lingkungan akan memberikan efisiensi biaya yang cukup signifikan. Aspek yang keempat adalah memanfaatkan teknologi pendukung. Teknologi pendukung seperti software sistem manufaktur dapat membantu memaksimalkan produktivitas dan efisiensi bisnis manufaktur, mulai dari perencanaan produksi dan penjadwalan hingga eksekusi dan analisis. Selain itu, software pendukung dapat membantu untuk mengukur kinerja dari masing-masing karyawan dan menjadikan efisiensi sebagai budaya perusahaan. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu nomor 6, tipe-tipe biaya standar. A. Berdasarkan faktor tingkat kerja. Yang pertama, standar ideal. Standar ideal adalah tingkat harga yang didasarkan pada anggaran tingkat harga bahan baku, tenaga kerja, BOP yang paling rendah atau menguntungkan. Yang kedua, standar normal. Standar normal adalah tingkat harga yang didasarkan pada anggaran tingkat harga normal atau tingkat rata-rata yang diharapkan terjadi di dalam siklus bisnis. Yang ketiga, standar dasar adalah tingkat harga yang diharapkan didasarkan pada anggaran tingkat harga yang diharapkan terjadi pada tahun pertama pemakaian standar. B. Berdasarkan faktor tingkat prestasi. Yang pertama, standar teoritis. Standar teoritis merupakan standar ideal yang dalam pelaksanaannya sulit untuk dapat dicapai. Asumsi yang mendasari standar teoritis ini adalah bahwa standar merupakan tingkat yang paling efisien yang dapat dicapai oleh para pelaksana. Kebaikan standar ini dapat digunakan dalam jangka waktu lama. Yang kedua, rata-rata biaya waktu yang lalu.
Rata-rata biaya yang berlaku memandang biaya-biaya yang tidak efisien yang seharusnya tidak boleh dimasukkan sebagai unsur biaya standar. Tetapi jenis ini berguna pada saat pemula perusahaan menerapkan sistem biaya standar. Yang ketiga, standar lama. Didasarkan atas tafsiran biaya di masa yang akan datang di bawah asumsi keadaan ekonomi dan kegiatan yang normal, standar ini berguna bagi manajemen dan perencanaan jangka panjang dan dalam pengambilan keputusan yang bersifat jangka panjang. C. Berdasarkan faktor tingkat produksi. Yang pertama, standar kapasitas teori. Yang kedua, standar kapasitas praktis. Yang ketiga, standar kapasitas normal. Yang keempat, standar kapasitas sesungguhnya yang diharapkan.